Seorang mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, tewas dalam latihan silat di lingkungan kampus. Pelatih silat yang menjadi lawan latih tanding korban menyerahkan diri ke polisi. Seorang mahasiswa Institut Pertanian Stiper berinisial IKK tewas dalam latih tanding silat bersama AF pelatihnya. Mahasiswa itu meninggal dunia beberapa hari setelah latih tanding berlangsung. Menurut polisi, latih tanding silat keduanya berlangsung pada Minggu 28 April lalu. Saat itu, AF mengajak IKK berlatih tanding untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari. Dalam latih tanding itu, korban yang berasal dari Palembang menerima total 10 tendangan tidak beruntun dari pelaku. Korban merasakan sakit yang luar biasa di bagian ulu hati dan kondisinya terus menurun hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit bersama kerabat korban yang ada di Yogyakarta. Korban sakit yang begitu kuat di daerah perut sehingga tidak bisa berdiri. Sehingga sepupunya mendatangi kosan korban dan melihat kondisi korban semakin menurun sehingga dilarikan ke rumah sakit Sarjito. Terdapat luka lebam di daerah usus besar dan usus halus korban. Korban diketahui meninggal dunia pada Rabu 1 Mei dan saat itu pula pelaku berusia 22 tahun menyerahkan diri ke polisi setelah memastikan kabar kematian korban. Menurutnya, baru kali ini peserta latihan mengalami cedera seperti yang dialami korban. Sejumlah barang bukti seperti satu pasang baju latihan berwarna hitam milik korban, satu pasang baju latihan milik pelaku berwarna hitam, dan satu lembar kain putih yang digunakan sebagai sabuk pelaku telah diamankan aparat kepolisian. AF dijerat pasal 359 KUHP atau pasal 351 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Chandra Adi Nurwidia, BTV, Sleman, Yogyakarta. Untuk mendalami terkait kasus ini, kita sudah bergabung bersama dengan Ibtu Iqbal Setia. Selamat sore Pak Iqbal. Sebenarnya dari hasil penyelidikan kepolisian, apa yang menyebabkan korban ini meninggal dunia? Apakah memang karena ada benturan pada saat latihan Pak? Atau ada motif lain? Untuk informasi yang kami dapatkan, untuk penyebab kematiannya adalah adanya pendarahan di bagian dalam, terutama di bagian usus halus dan perbatasan dengan usus besar. Karena pendarahan itulah penyebab kematiannya, seperti itu Mas. Baik, latihan yang dilakukan ini memang latihan rutin yang dilakukan atau mungkin ada persiapan pertandingan atau memang ada motif lain Pak dari pelaku? Jadi untuk latihan tersebut memang sesuai pengakuan dari para saksi dan pelaku. Latihan tersebut sudah dilakukan beberapa kali, tetapi itu masih belum ada legitimasi dari kampus. Nah, dikarenakan belum ada legitimasi dari kampus, maka para peserta dan pelatih melakukan itu dengan rutin tanpa adanya pengakuan atau yang dianggap sah dari kampus seperti itu. Jadi untuk mencari legitimasi makanya latihan itu dilaksanakan secara rutin seperti itu. Baik, tapi kalau untuk dari keterangan saksi Pak, baik itu mungkin para peserta yang ikut silat juga, apa yang disampaikan kepada mereka? Apakah memang sebelumnya ada permasalahan antara korban dan juga pelatih atau memang biasa saja? Untuk informasi yang kami dapatkan sebelumnya tidak ada permasalahan di antara pelaku dengan korban. Kalau untuk riwayat kesehatan dari korban, adakah Pak mungkin memang sebelumnya pernah mengalami cedera atau lainnya Pak? Untuk informasi cedera atau dan lainnya, dari informasi yang kita dapatkan tidak ada. Tidak ada riwayat-riwayat penyakit ataupun cedera sebelumnya. Ini informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku menyerahkan diri ke polisi atas kesadaran sendiri Pak. Benarkah seperti itu? Benar Mas, benar. Jadi pelaku diundang oleh keluarga korban untuk datang ke kantor polisi di hari yang sama pada saat pembuatan laporan polisi dan pelaku langsung menyerahkan diri. Baik, keluarga menyampaikan laporannya, apa poin-poin yang terdapat di dalam laporannya Pak? Poin-poin yang terdapat di laporannya, pelapor hanya mendapati korban sudah berada di kosan
yang diawali dengan cerita adanya awalnya latihan dan latih tanding, setelah itu mengalami cedera. Pada tanggal 28 hari Minggunya pukul 21.00 keluarga korban mendatangi kos, melihat kondisi korban sudah semakin memburuk, tidak bisa berdiri dan tidak bisa melakukan aktivitas. Dari situlah dari pelapor membawa korban ke rumah sakit seperti itu. Setelah sampai rumah sakit, di rumah sakit juga langsung diperintahkan untuk langsung melakukan operasi. Baik, setelah kejadian ini apakah pihak kampus membekukan sementara aktivitas silat atau mungkin tetap berlanjut Pak aktivitas ini? Untuk dari pihak kampus masih kami dalami terkait masalah silat karena memang dari awalnya dari kampus tidak ada menyetujui atau mengesahkan terkait kegiatan ini. Jadi bukan termasuk ekstrakurikuler yang diadakan oleh kampus seperti itu. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Ibtu Iqbal Satya, Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Mas.